Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Andi. Saya dari kelompok 1 Angkatan 59, peserta Latsar CPNS 2021. Asal instansi SD Negeri 043948, Siabang Abang, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Maulana SPD dari kelompok 1 Angkatan ke-59, peserta Latsar CPNS 2021, asal instansi SD Negeri 040487 Ganderkat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Rahmana SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, asal instansi SDN 040494 Susu, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Nama saya Muhammad Sultan Sofian SPD. Saya CPNS 2021, asal instansi UPTD SPNS SKB Karo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Amri Khairi, peserta Latsar CPNS Sumatera Utara tahun 2021, kelompok 1 Angkatan 59, asal instansi UPTD SPNF SKB Karo. Bersama pengampu materi kita yaitu Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI dan penyelenggara LPP Agro Medan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Nah, hari ini kita akan melaksanakan tugas kelompok yaitu tentang isu yang terjadi di nasional maupun global. Nah, kami membawakan isu tentang bahaya narkoba, di mana remaja merupakan salah satu dari generasi muda yang terkena dampak dari bahayanya narkoba. Kasus nasional, fakta yang terjadi di dunia termasuk Indonesia sudah dilanda narkoba. Tidak ada satu kelurahan pun di Indonesia bebas dari ancaman narkoba. 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahguna narkoba. 15.000 orang mati sia-sia setiap tahunnya. 40 orang mati sia-sia dalam setiap harinya. Belum lagi pengedar, bandar, sindikat. Di lapas terjadi transaksi dan produksi narkoba. Belum lagi HIV/AIDS dan yang lainnya. Fakta yang sangat luar biasa. Lanjut, yang kedua. Apakah itu narkoba? Narkoba itu merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit atau analgesik, dan dapat menimbulkan ketergantungan. B. Ganja atau cimeng. Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putau atau sabu. Kenyataannya, sebagian besar pecandu narkoba memulai dengan mencoba ganja terlebih dahulu. Nah, jika menggunakan ganja, maka pikiran akan menjadi lamban dan akan nampak bodoh dan membosankan. Selanjutnya, saya di sini menjelaskan jenis-jenis narkotika. Yang pertama, heroin atau putau. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam cairan. Cara penggunaan dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Selanjutnya, psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya jenis-jenis psikotropik. Ekstasi. Ekstasi dapat membuat tubuh
si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Yang kedua, tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Sabu-sabu, nama aslinya metamfetamin, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut, dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Maka ia disebut dengan kata lain yaitu ice. Zat adiktif lainnya. Bahan adiktif orientasi otak, terkontrol, dan serba nekat. 1. Alkohol. Efek memperlambat sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian, menimbulkan perilaku kekerasan, gejala putus zat dari hilangnya nafsu makan sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan kematian. Warning. Bahan adiktif selain alkohol ada juga di sekitar kita yang berbahaya. Zat yang mudah meluap, lem aibon, thinner, bensin, spiritus. Efek memperlambat kerja otak, menimbulkan perasaan senang, puyeng, menurunkan kesadaran, gangguan penglihatan, dan pelo, merusak otak, lever, ginjal, dan paru-paru. Nafas berhenti, gangguan jantung, berakibat kematian. Analisis isu kontemporer. 1. Kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba. 2. Meningkatnya penyelundupan narkoba dari luar negeri. 3. Rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan terhadap korban narkoba untuk melaporkannya. Analisis isu melalui metode APKL. 1. Sumber isu manajemen ASN dan pelayanan publik. Isunya adalah kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba. Keterangan memenuhi syarat. 2. Pelayanan publik. Meningkatnya penyelundupan narkoba dari luar negeri. Keterangan memenuhi syarat. 3. Pelayanan publik. Rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan terhadap korban narkoba untuk melaporkannya. Keterangan memenuhi syarat. Analisis isu melalui USG. Kurangnya pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba memiliki jumlah 14. Yang kedua dari analisis isu melalui USG, meningkatnya penyelundupan narkoba dari luar negeri dengan skor 11, termasuk prioritas ketiga. Yang ketiga, rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan terhadap korban narkoba untuk melaporkannya memiliki jumlah 12 menjadi prioritas kedua. Kemudian ada tips untuk mengetahui ciri-ciri anak terkena narkoba. Yang pertama, cek tubuh untuk tahu ciri fisik pemakai narkoba. Ciri yang pertama, mata sering merah, keliling kelopak mata cekung dan hitam. Yang kedua, bicara pelo atau tidak jelas, melantur-ngelantur. Yang ketiga, jalan sempoyongan. Yang keempat, tiba-tiba gemuk, khusus memakai ganja. Yang kelima, tiba-tiba kurus, khusus memakai putau atau sabu-sabu. Yang keenam, cek tangan, adakah tanda syaitan atau bekas suntikan. Yang ketujuh, cek gigi, banyak yang kecoklatan bahkan hitam dan tanggal. Yang ke-8, cek hidungnya, sering meler atau berair, untuk kasus parah memakai putau bahkan sekat antara dua lubang hidung tidak ada atau bolong. Yang ke-9, cek rambut, lusuh tak terawat. Itu yang kemudian kita perlu mengecek kamarnya. Yang pertama, ditemukan obat-obat yang beraneka ragam warnanya. Yang kedua, ditemukan kertas timah atau jarum suntik. Yang ketiga, ditemukannya rokok yang aneh berbentuk tingwe yang dilinting kecil dan pangkalnya berbentuk knalpot, itu tanda lintingan cimeng atau ganja.
Yang keempat, ditemukannya bong atau alat hisap sabu-sabu. Yang C, cek psikologis dan perilaku sosial. Yang pertama, malas belajar atau kerja. Ini termasuk ciri-ciri pengguna ganja atau heroin. Atau malah sebaliknya, over bekerja. Ini termasuk ciri-ciri pengguna syabu. Yang kedua, mudah tersinggung, mudah berbohong. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, melamun dan linglung. Yang kelima, menghindari kotak mata. Yang keenam, mengabaikan ibadah. Yang ketujuh, menarik diri dari aktivitas keluarga, mengurung diri. Yang ke-8, paranoid, ketakutan berlebihan. Preventif pencegahan dini bagi remaja. Perlunya remaja untuk menjaga diri menggunakan agama sebagai benteng diri. Perlunya remaja mengenali jenis narkoba, akibat, cara pemakaian, modus penyebaran. Yang ketiga, perlunya menjaga pergaulan lingkungan dan kenali area sekitar yang berpotensi penyebaran narkoba. Dari isu yang berkembang yaitu tentang kenakalan remaja yang bisa merembet kepada pemakai narkoba, maka daripada itu kita selaku ASN yang bertugas di tempat kerja masing-masing paling tidak bisa meminimalisir perkembangan remaja dan memberitahu bahaya baik itu dari kesehatan maupun dari hukum kepada anak remaja agar meminimalisir jumlah dari pemakai narkoba di kalangan remaja. Dan juga kita sebagai ASN harus turut serta mengontrol anak-anak didik selaku guru di sekolah. Jika ada ciri-ciri tersebut di atas yang terlihat seandainya anak tersebut mengkonsumsi narkoba, maka kita harus cepat dan respon untuk menyembuhkan atau melaporkan ke pihak terkait agar anak tersebut bisa direhabilitasi. Mungkin demikian dari kelompok 1, tugas dari kelompok kami yaitu tentang tugas analisis isu narkoba yang mengancam para remaja. Demikian kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.